Halo semua, selamat datang kembali di channel Autorider. PT Kawasaki Motor Indonesia kembali meluncurkan produk terbarunya dan kali ini meramaikan segmen motor 500cc bergaya cruiser. Ini adalah New Kawasaki Eliminator. Ya, seperti yang Anda tahu, Kawasaki sebelumnya pernah memasarkan produk Eliminator dengan mesin 175cc pada era 2000-an awal dan kini motornya kembali hadir ke Indonesia dengan kapasitas mesin yang lebih besar. Motor ini dipasarkan dengan harga 165 jutaan rupiah untuk yang Eliminator biasa dan 169,9 juta rupiah untuk varian SE. Nah, kira-kira apa aja yang ditawarkan dari kedua motor ini? Yuk langsung kita bahas bersama-sama. Oke, pertama kita bahas dari segi desainnya dulu. Antara Eliminator dan Eliminator SE ini punya beberapa perbedaan, khususnya di segi aksesorisnya aja. Sisanya sih masih sama-sama aja. Yang beda di depan, ini cover lampunya, dia kayak model retro seperti ini. Ada fairing kecilnya seperti Cafe Racer dan di bawahnya ini dia ada cover suspensi. Lalu ke bagian tengah, stangnya dia dibalut dengan warna hitam. Begitupun dengan rangkanya, berbeda dengan Eliminator biasa, dia warnanya agak titanium seperti itu. Lalu yang membedakan berikutnya adalah joknya. Ini motif joknya sedikit bolong-bolong, kalau yang biasa dia polos saja. Dan terakhir warna cover knalpotnya. Ini warna hitam, sementara yang itu warna silver. Untuk lampunya sendiri dia bulat di bagian tengah. Kalau dinyalakan tampilan seperti ini. Nah, lampu dekatnya ada di bagian atas, sementara lampu jauhnya ada di bagian bawahnya. Lalu lampu sennya dia sudah LED di kiri dan kanan. Ini sih mirip dengan jajaran produk-produk Kawasaki lainnya. Lampu sennya desainnya LED memanjang seperti ini, baik di depan maupun di belakang. Nah, di atas lampunya ini dia dudukan plat nomor ada di bagian sini, jadi menggantung seolah-olah melayang sini, tapi ada dudukannya di sebelah kiri dan kanan. Dan kalau Anda nggak suka posisinya ada di sini, Anda bisa melepasnya dari atas racer stangnya. Nah, di bagian atas ini juga ada kelihatan menonjol seperti ini. Ini juga membedakan dengan Eliminator biasa. Dan kalau dibuka, ini adalah charger Type-C. Nah, udah lebih modern ya. Jadi sekarang bisa digunakan antara C to C. Kemudian tangkinya ke bagian tengah. Ini kelihatan berpadu sempurna dengan desain keseluruhannya. Kapasitasnya sekitar 13 liter dan di sini ada tulisan Eliminator dan ini stiker biasa dan posisinya ada di bawah cat. Ya, biasa aja sih sebenarnya. Mungkin kalau diganti dengan emblem bisa lebih oke. Terus joknya ke bagian tengah dia model terpisah antara penumpang dan pembonceng. Dan ini bagian jok pemboncengnya kelihatannya kayak kecil banget ya. Mungkin nih kalau dipakai perjalanan agak jauh terasa kurang nyaman pasti dengan penumpangnya. Dan ini rasanya cukup keras.
sementara yang di depan nih agak empuk. Lanjut ke bagian belakang. Nah, dia tampilannya seperti ini. Ini sudah LED, baik lampu remnya dan lampu sennya kiri kanan. Kemudian sini ada lampu plat nomor. Plat nomornya ada di bagian sini dan memang nggak terlalu panjang sih karena memang menyesuaikan dengan gayanya sebagai sebuah cruiser. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Dia sebagai sebuah cruiser punya ukuran pelek depan dan belakang yang berbeda. Nah, di depan dia pakai ban ukuran 130/70 ring 18 dan di belakang 150/80 ring 16. Kemudian suspensinya pakai tipe teleskopik 41 mm di depan dan peredam kejut ganda di bagian belakang. Sementara itu, rodanya dipadu dengan sistem pengereman cakram di depan maupun belakang. Ukurannya 310 mm dan 240 mm. Bermain di kelas cruiser 500 cc, kira-kira bagaimana mesinnya? Dia pakai mesin berkonfigurasi 2 silinder segaris dan kapasitasnya ternyata hanya 451 cc. Nah, mesin ini menghasilkan tenaga 52 PS pada 10.000 rpm dan torsi 42,6 Nm pada 7.500 rpm. Kemudian, tenaga tadi dipadu dengan sistem transmisi manual 6 percepatan. Nah, mesin tadi dipadu dengan sistem pendingin cairan radiator di bagian depan ini lumayan besar. Jadi, mesinnya terekspos, begitupun dengan sistem pendinginnya, jadi kelihatan makin kekar. Nah, bergaya cruiser ini kelihatannya motornya cukup rendah. Gimana kalau didudukin? Tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi duduk saya di atas New Kawasaki Eliminator. Dia punya tinggi jok sekitar 735 mm dan Kawasaki memberikan aksesoris opsional, jadi peninggi atau untuk penurun jok yang dijual secara terpisah. Kemudian dari segi bobot dia cuma beda 1 kg antara yang biasa dengan yang SE. Dia 176 kg sementara yang SE 177 kg. Dan ketika diduduki dia punya posisi footstep yang nggak terlalu ke depan, ini justru masih ada di tengah. Biasanya kalau cruiser tuh forward control di sini, ini posisinya ada di tengah dan sebenarnya cukup nyaman dan rasa duduknya kayak Anda menaiki jajaran W175 series. Sekarang kita lihat ada apa aja di bagian stangnya serta di area panel instrumen New Kawasaki Eliminator ini. Ini kita lihat dulu dari kuncinya. Kuncinya model seperti ini. Biasa aja sebenarnya sih. Tapi dia sudah ada fitur immobilizer. Kemudian di area stang, di kanan ada engine cut off, terus ada starter, di kirinya ada lampu jauh, lampu dekat, dan pas beam seperti biasa di bagian depan. Terus lampu sein, di kanannya ini ada hazard, dan klakson. Nah, di atas ini ada beberapa indikator seperti check engine, lalu ada indikator gigi netral, lalu rem, ABS, dan ini immobilizernya cukup besar di sini. Terus di sini ada tachometer, terus ada jam dan ini speedometer. Di bawahnya ada indikator bahan bakar. Ini ada tekanan oli dan ini ada MID trip A yang bisa diubah di kedua tombol ini. Ini trip A, trip B. Ini konsumsi bahan bakar. Ini rata-rata konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, odometer, ya udah itu aja. Terus di sini kalau bisa dilihat, ini ada logo Bluetooth yang berkedip. Ya, motor ini sudah bisa terkoneksi dengan smartphone dan menampilkan beberapa informasi. Nah, Bluetooth-nya ini Anda bisa mendapatkan notifikasi. Di sini kelihatan samar-samar ada logo telepon dan juga logo pesan. Jadi sepertinya ketika terkoneksi dan ada telepon atau pesan masuk, dia akan berkedip di bagian sini. Terakhir ini ada indikator gigi di sebelah sini. Jadi ini netral, di atasnya menyala, di sini juga N. Kalau dimasukin gigi, nah dia akan berubah seperti ini.
Oke, sekarang yang tentunya bikin penasaran suaranya seperti apa dari Kawasaki Eliminator terbaru ini. Langsung kita nyalain aja. Nah, ya, suara mesinnya khas seperti mesin-mesin 2 silinder segaris pada umumnya. Jadi ya kalau didengerin mungkin mirip dengan Ninja 250. Jadi kurang lebih seperti itu suaranya. Kalau mungkin Anda kurang puas dengan knalpot standar bisa mengganti dengan knalpot aftermarket. Tapi sekali lagi perhatikan angka desibelnya. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Dan motor ini ternyata belum bisa langsung Anda dapatkan. Jadi ketika Anda ingin membeli motor ini, Anda harus menunggu sedikit waktu untuk dia bisa dibawa pulang ke rumah. Karena motor ini CBU didatangkan langsung gelondongan dari Thailand. Dan dengan harga yang ditawarkan, dia bisa bersaing dengan beberapa pesaing sebenarnya ya, tapi memang tidak head to head. Di Indonesia sendiri salah satunya ada Honda Rebel yang dipasarkan dengan harga 200 jutaan sekian. Dan ini harganya hanya sekitar 160 jutaan. Dan kalau Anda mau dengan motor bergaya klasik seperti ini, tapi dengan kapasitas mesin yang lebih besar dan harga yang lebih rendah, itu Kawasaki masih menawarkan Vulcan yang memiliki mesin 650 cc. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.